kalau bisa diceritakan dari tahun ke tahun, terlebih di masa lalu lah ya, sehebat apa sih pemerintahan kaum muslimin dan juga para pejuang terdahulu saat ingin membebaskan Al-Aqsa? Oke, ini menarik. Ente bayangin, antum kuliah di sebuah tempat nih. Kuliah di mana misalnya? Saya kuliah di Semarang. Di Semarang. Anggaplah di satu kampus lah gitu ya. Antum kuliah di satu kampus itu, terus ngerjain skripsinya itu di masjid. Pagi, siang, malam nginep gitu kan di masjid itu, sampai makan aja tuh bareng-bareng sama DKM dibeliin gitu loh. Terus tiba-tiba datang kabar di kampus itu sholat dilarang, masjid dirubuhkan. Antum gimana perasaannya? Dongkol kenceng. Dongkol kenceng, dan bahkan namanya Semarang kan dekat kan ke sono, mungkin mau gaplok satpam kayak apa gimana. Nah, itu yang dialami oleh Imam Ghazali rahimahullah taala sekitar 1000 tahun yang lalu. Imam Ghazali itu nulis kitab Ihya Ulumuddin itu di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Tapi tiba-tiba dalam suatu peristiwa sejarah Masjidil Aqsa direbut. Dan proses terjadi perebutannya itu penuh dengan plot twist. Jadi sekitaran di dekade ya, sekitaran di dekade direbutnya Masjidil Aqsa oleh orang-orang saat itu ya, tentara salib. Yang terjadi adalah untuk pertama kalinya dalam 600 tahun adanya syariat Islam di atas muka bumi itu, ada ratu pertama dalam sejarah Islam. Dan di saat yang sama, pada saat itu tentara Mongol itu sudah baris itu di perbatasan Asia Tengah sana. Dan pada saat itu ada dua kekuasaan Islam yang besar, yaitu Abbasiyah dan Fatimiyah. Yang satu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang satu Syiah Batiniyah, rebutan Masjidil Aqsa. Abbasiyah itu pakai tangan dari Seljuk Turki, kemudian dinasti Fatimiyah itu pakai milisi-milisi sama seperti sekarang Iran gitu ya. Ribut sampai kedua kerajaan ini jadi lemah, dan pada saat itu Aqsa singkat cerita dikuasai oleh orang-orang Syiah, direbut oleh tentara salib. Berantakan sekali kondisi dunia pada saat itu. Ada khalifah nggak ada, AFK tapi diem aja. Khalifahnya tuh diem aja seperti kebanyakan negara Islam zaman sekarang. Justru khalifahnya itu lebih fokus menangani hal-hal yang lain. Itu terlupakan. Jadi seakan-akan terebutnya Al-Aqsa itu adalah hal kecil. Udahlah gitu loh. Bayangin, jadi kondisinya saat itu lebih bagus mana kira-kira dengan sekarang? Nggak jauh beda sebenarnya. Saat itu juga kondisinya berantakan. Anda bayangin pada saat itu Suriah yang merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Palestina dipecah dua. Suriah bagian utara di Aleppo itu diperintah oleh seorang raja yang di saat yang sama punya perjanjian dagang dengan tentara salib yang menaklukkan Masjidil Aqsa. Di saat yang sama dia ini melindungi orang-orang sekte Hasyashin, yang orang-orang Syiah yang ekstrim lah gitu ya. Tapi di saat yang sama, dia ini kenapa Suriah itu dipecah jadi dua? Karena sebelumnya yang menjadi raja Suriah adalah bapaknya. Dan ketika bapaknya meninggal, dia punya beberapa anak. Nah, anak-anak ini rebutan Suriah. Kira-kira lebih bagus mana kondisi dengan hari ini? Nggak jauh beda atau bahkan lebih stabil sekarang sebetulnya. Ya kan? Lebih stabil sekarang. Nah, makanya kita jangan putus asa. Saat itu Salahuddin Al-Ayyubi, ya kan, tampil sebagai orang yang mampu menyatukan semuanya, tampil sebagai pemimpin alternatif. Dan itu dimulai dari apa? Itu dimulai dari mempersatukan dulu kaum muslimin baik secara militer, politik maupun secara akidah. Itu tarikan buat benang merahnya lah ya. Iya. Dan saat itu Salahuddin Al-Ayyubi dikelilingi oleh ulama-ulama dan tentara-tentara yang lahir dari dua madrasah menurut penelitian Syekh Majid Ihsan Al-Khilani. Madrasah ini adalah madrasah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang murid dari muridnya beliau rahimahullah itu menjadi pasukan-pasukan Salahuddin, dan begitu juga madrasah Nizamiyah yang merupakan murid dari muridnya Imam Ghazali rahimahullah taala. Nah, saat ini kan seakan-akan tidak ada satu otoritas ulama yang ditaati. Ya kan? Orang bisa dengan mudah menghina, mencela, ya kan, menjelek-jelekkan fatwa Lajnah Daimah dari Arab Saudi, dan di saat yang sama orang bisa dengan mudah su'ul adab, lancang sekali kepada fatwa-fatwa dari Darul Ifta Mesir atau dari ulama Al-Azhar. Ini berbahaya menurut saya. Jangankan kita ngomongin Al-Aqsa, otoritas saja kita nggak sepakat nih siapa sebenarnya otoritasnya. Betul. Apakah ini karena salah satunya juga tidak munculnya ke permukaan, sehingga kita nih umat Islam juga nggak tahu siapa yang menjadi yang menjadi rujukan kita untuk hal-hal seperti ini. Masalahnya bukan karena tidak muncul ke permukaan, tapi memang inilah nasib generasi kita. Inilah nasib generasi kita. Tidak mencari tahu. Ulama itu kan banyak sekali.
ulama-ulama Mesir misalnya kalau gini di Kairo itu ya kalau misalnya kita lagi bulan Ramadan antum mau ngerasain 7 qiraat yang berbeda antum tinggal pergi ke 7 masjid yang berbeda atau antum tinggal ke Masjid Agung Al-Azhar pergi ke 7 waktu sholat yang berbeda antum akan dapat 7 qiraat Oke. gitu loh artinya setinggi itu ilmunya kalau antum pergi ke Masjid Nabawi misalnya antum pindah dari satu tiang ke tiang yang lain itu antum bisa menamatkan kutubus sittah atau 6 kitab hadis. Kalau antum tinggal di sana cukup lama 6 bulan misalnya, dari tiang satu ke tiang yang lain itu ada yang fikih, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Pertanyaan saya sekarang, kenapa kok kaum muslimin tidak mau, bukan tidak bisa mengakses itu? Gitu loh. Oke. Nah, kita jangankan ngomongin pembebasan Aqsa. Itu aja sebagaimana yang terjadi pada zaman Salahuddin, itu aja belum kita alami hari ini. Kita masih menganggap perjuangan pembebasan Baitul Maqdis semata perjuangan media sosial atau semata memberikan bantuan kemanusiaan udah selesai. Oke, hanya habis di titik itu aja. Hanya habis di titik itu. Kita nggak sadar bahwa kita harus punya ilmu dong. Betul. Gitu loh. Apa sih dalil kemuliaan Masjidil Aqsa? Apakah dalil kemanusiaan? Bukan, dalilnya ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dari mana kita tahu? Ilmu. Oke. Gitu. Nah, ini yang menjadi PR. Baik generasi yang mungkin bisa dianggap boomers lah, milenials lah, Gen Z lah Nah, gitu itu. ya. Ini kayak hampir rata gitu ya. Bab yang satu ini semuanya tutup mata. Semuanya ya udah Betul. ini masalah kemanusiaan, ini masalah penjajahan, tapi tidak mengulik lagi tentang bagaimana kita mencari rujukan pada ulama siapa, bagaimana kita harus bersikap. Dan ternyata kalau kita bernostalgia ya dengan perjuangan sebelumnya di ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun yang lalu, ini sangat-sangat banyak yang bisa kita tarik ibrohnya. Betul. Udah, Ustaz ya? Masya Allah. Kita masih sibuk joget-joget, kita masih terlena dengan dunia maya, sosial media. Sosial media gitu ya. Inilah kondisi negara kita tuh sebetulnya kan tidak seburuk negara lain, tapi kita kan merasa masalah negara kita tuh udah berat sekali gitu ya sehingga kita mengabaikan Masjidil Aqsa. Oke, ini cukup membuat pengingat juga nih, reminder terutama juga buat generasi muda yang memandang semua ini bukan urusan kita gitu ya, Betul. tapi urusan ya udah urusan orang-orang Palestina, urusan orang-orang di Timur Tengah gitu ya. Nah, kemudian menjadi sebuah pertanyaan, Ustaz. Kalau melihat perjuangan dari para pejuang terdahulu ini sebegitu militannya, sebegitu all outnya untuk menjaga Palestina ini ya, mulai dari peperangan. Sekarang ini masalah yang lalu ya sudah, kita 40 hari bisa dibilang kita secara jiwa kalah nih. Yap. Gitu ya. Secara jiwa kita kalah. Nextnya kita harus seperti apa? Oke, pertama gini. Kita ini di mana sih? Kita ini adalah negeri yang paling jauh dari Masjidil Aqsa. Kita nih yang paling berhak mengatakan tuh Masjidil Aqsa. Aqsa kan nanti jauh gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita satukan dulu kaum muslimin di Indonesia. Ya. Dari ahlu sunnah dulu deh gitu loh. Kita tuh antar ormas saja masih ribut. Kita tuh gini yang paling saya nggak suka. Kita tuh paling suka nuduh ormas ini tuh pro Zionis tahu gara-gara ketuanya pernah salaman sama Netanyahu. Loh, kok jadi ormas dibawa-bawa? Gitu kan? Terus kita paling suka bilang kayaknya presiden kita siapapun itu presidennya itu pro Zionis deh. SBY itu pernah dibikin bahwa SBY itu agen Zionis itu ada bukunya. Jokowi juga pernah kayak gitu. Prabowo sekarang apalagi? Sampai kapan sih kita mau kayak gitu? Sampai kapan sih kerjaan kita tuh nuding presiden kita tuh pro Zionis? Sampai kapan kita tuh menuding ormas ini pro Zionis, si orang ini atau gini deh, artis A pro Palestina, tapi di saat yang sama dia mempromosikan satu produk yang menurut standar kita ini harusnya diboikot juga nih. Oke, afiliasi Katanya. Mau sampai kapan kita ribut kayak gitu? Gitu loh, mau sampai kapan? Itu kita hentikan dulu. Yang kedua, ini yang lebih urgen lagi. Indonesia dan Malaysia ini adalah dua negeri muslim yang bisa diharapkan di paling timur sini. Kalau kita aja nggak bisa bersatu, gimana caranya kita mau sesumbar ngirimin pasukan dan lain-lain? Oke. Gimana caranya coba? Ya kan? Betul. Saat ini ya ketahanan pangan kita, ketahanan energi kita dan lain sebagainya, mau tidak mau kita harus kerjasama dengan saudara kita di ASEAN. Karena kalau kita dengan saudara kita di ASEAN, yaitu dengan Malaysia aja kita masih ribut, yang ribut bukan pemerintahnya loh ya, kita nih yang masyarakatnya yang ribut. Ini gimana caranya? Gimana caranya? Ini saya ngomong kayak gini bukan gara-gara mertua saya orang Malaysia, enggak gitu juga gitu loh. Ya kan dari istri saya kan memang orang Melayu ya, orang sana lah gitu. Tapi ya bukan berarti kayak gitu. Ini kalau kita terus mengatakan wah Malaides gitu kan misalnya kan. Mau sampai kapan gitu kan. Dan sebaliknya saudara-saudara kita yang ada di Malaysia mau sampai kapan menganggap
Indonesia tuh jauh lebih rendah, lebih jelek apa dan lain sebagainya. Kita sebagai kaum muslimin harus bersatu dong. Oke, betul. Karena saya sempat 2 pekan lalu lah mendengar khutbah salah satu ustadz penggerak pembebasan Al-Aqsa juga, bahwa kita itu sekarang PR-nya adalah terlalu banyak berantem di dalam, Betul. gitu kan. Saya mendengar 2 minggu lalu, hari ini mendengar juga dari antum. Ya. Sehingga ini menjadi sebuah PR besar. Yuk kita gandeng-gandengan lagi, kita ukhuwah lagi, kita jamaah lagi, kita barengan lagi. Betul. Gitu Ustaz ya. Dan ini kan juga ada nih di beberapa aktivis Kepalesinaan perbedaan. Ustadz Hussein Gaza itu kenceng mengatakan Ali Khamenei syahid. Satu aktivis Bang Hamzah Tamimi dengan Bang Muhammad Rifi Fauzi bilang kif syahid gitu kan. Saya di tengah, saya dikatain lo orang bingung lo. Loh bro, kita kan gerak bareng aja gitu loh. Untuk Global Summit Flotilla pemimpin saya adalah Ustadz Hussein Gaza. Untuk masalah Suriah, saya dan Bang Rizky Fauzi dan Bang Hamzah Tamimi punya opini berbeda. Tapi apakah kemudian ketika disatuin di forum Kepalesinaan, saya bilang antum Hussein Gaza tidak bisa bebaskan Baitul Maqdis. Lu dia tinggal di Gaza 12 tahun, dia lebih paham apa yang terjadi di sana. Meski begitu, Bang Rizky Fauzi lebih paham dengan apa yang terjadi di Suriah. Jadi kita ngobrol bareng aja, ngopi bareng dan lain-lain sebagainya gitu loh. Chill aja lah ya. Chill aja. Kita tuh udah biasa dengan perbedaan, bro. Gitu loh. Benar. Nah ini yang terkadang menjadi PR besar. Ketika ada perbedaan berantem ujungnya. Berantem. Iya kan? Gitu Terus baper-baperan, akhirnya saling nyerang, buka-bukaan aib seperti itu ya.